Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Di video saya setahun yang lalu, yaitu Action Cam Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S, sampai saat ini masih terus berdatangan komentar, entah itu seputar pertanyaan atau ya sekedar mampir aja. Jadi di video kali ini saya akan review ulang atau pengalaman pemakaian selama setahun dan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawabkan. Oke. Harga Action Cam ini untuk sekarang itu Rp1.299.000, mengalami kenaikan harga yang waktu itu cuma Rp999.000. Gak tahu mengapa kok bisa naik, apa mungkin waktu itu pas lagi promo apa gimana. Tapi masih bisa dapat harga yang lebih murah lagi atau dapat cashback dengan kode voucher di tiap-tiap marketplace. Nah, apa aja yang kita dapat waktu membelinya, kalian bisa cek di video saya yang dulu, yang linknya ada di pojok kanan atas. Pada intinya isinya itu komplit dan packagingnya bagus banget, nggak asal-asalan. Versi yang kita bahas kali ini versi AIS warna black ya, karena ada dua versi yaitu AIS warna black dan super wide warna grey. Action Cam ini selama setahun nggak selalu atau terus-menerus saya pakai ya, jarang-jarang, jadi kondisinya masih sangat bagus. Secara bentuk sih umumnya Action Cam yang banyak kita temui, kotak dengan interface tombol dan porpot yang pasaran. Maksudnya itu nggak punya bentuk khas, finishingnya sih udah bagus, nggak terkesan murah, yaitu ngedrop dengan tekstur lembut saat dipegang. Bagusnya di sini punya layar kedua yang berdampingan dengan lensa yang berukuran 0,5 inch monokrom. Sangat informatif untuk menampilkan beberapa informasi seperti baterai, status recording, dan lain-lain. Sedangkan untuk layar utamanya sendiri berukuran 2 inch LTPS, belum layar sentuh. Kontrolnya pakai tombol fisik atau lewat aplikasi di HP, atau bisa juga pakai remote control bawaan, tapi kontrolnya terbatas, hanya sebagai record video dan jepret foto. Tapi ada fitur remote control aja udah menjadi nilai plus. Nah, yang saya suka di sini ada lubang untuk nyolokin mix eksternal. Ini mantap banget. Mix eksternalnya pun juga udah ada dalam paket penjualan. Untuk kualitas mix internal dan eksternal udah termasuk bagus ya. Untuk contohnya nanti sekalian sama hasil video. Action Cam ini aman untuk dibawa hujan-hujanan dan berenang, tapi harus dipakein case waterproof yang sudah dibawakan dalam paket penjualannya. Kalau telanjang ya nggak tahan air. Nah, untuk spesifikasi kamera Action Cam ini pakai sensor 12 megapiksel Sony Exmor R, tapi tidak disebutkan seri berapa. Sedangkan untuk kemampuan foto maksimal di resolusi 24 megapiksel. Terus untuk video maksimal di 4K 30 fps. Fitur-fitur yang lain terbilang lengkap seperti slow motion maksimal 1080p di 120 fps atau 720p di 240 fps. Loop recording, time lapse, burst foto sampai 10 foto resolusi 24 megapiksel dan lain-lain. Nah, untuk video resolusi 4K maksimal di 30 fps. Kalau Full HD di 60 fps. Dan mantapnya AIS-nya itu bisa dipakai di semua resolusi entah itu 4K. Dan masih banyak pengaturan lain seperti white balance, exposure, ketajaman, ISO, kualitas video, dan lain-lain. Untuk hasilnya di kelas harganya udah termasuk bagus ya, dynamic range cukup luas, karakter warnanya lebih ditajemin dari aslinya, tapi dilihat itu lebih sedap di mata. Sebenarnya tingkat ketajaman ini masih bisa diotak-atik di pengaturan. Yang kurang memang di bagian detail, tapi udah sangat lumayan sih. Dan wajar aja di harga segini. Nggak bisa disejajarkan dengan Action Cam sekelas GoPro yang harganya itu jauh lebih mahal. Untuk kestabilan meredam goncangan mantap banget ya, smooth banget AIS-nya. Rekomendasi resolusi yang pas untuk perekaman video di Full HD 60 fps aja. Kalau di 30 fps kurang smooth pergerakannya. Di resolusi 4K 30 fps tetap stabil AIS meredam goncangan, cuma view angle-nya lebih ngezoom. Dan tentu di resolusi 4K lebih besar file yang dihasilkan. Pun juga kinerja action kameranya itu lebih berat, alhasil lebih cepat panas. Jadi yang pas di Full HD 60 fps aja. Perlu dicatat, sangat direkomendasikan pakai micro SD kualitas bagus minimal kelas 10. Kalau kualitas abal-abal, takutnya kalau ngerekam video durasi lama akan patah-patah FPS-nya, atau bahkan malah tiba-tiba error. Nanti yang disalahin Action Cam-nya, padahal kualitas micro SD-nya.
Karena butuh speed write tinggi, durasi 1 menit video memakan sekitar 200 MB lebih. Itu di resolusi Full HD 60 fps, kalau 4K lebih gede lagi memakan space. Nah, di tiap 30 menit perekaman video akan otomatis berhenti dan menyimpan, berikutnya akan otomatis ngerekam lagi. Terus baterainya kuat berapa lama? Dengan kapasitas 1000 mAh, pengalaman saya merekam di resolusi Full HD 60 fps tanpa terhubung ke aplikasi HP itu kuat sekitar 50 menitan. Jadi kalau terhubung ke aplikasi HP melalui WiFi bisa lebih boros lagi. Jadi memang nggak bisa bertahan lama. Tapi rata-rata action cam ya gini, nggak bisa berjam-jam. Cara ngatasinya gimana supaya bisa bertahan lama sampai berjam-jam? Gampang banget, dicolokin ke power bank. Jadi sambil dicas ya, itu aman, udah saya coba berkali-kali. Oke, seperti ini untuk kualitas mikrofon internal dari Brika Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S. Dan saya akui ya, di sini tuh kualitasnya bagus, suaranya itu nggak pendem, peka nangkep suara, dan juga karakternya itu nggak cempreng. Nanti kita coba kalau kita pakai mikrofon eksternal. Nah, seperti ini kalau kita colokkan mikrofon eksternal, perbedaannya jauh banget ya. Di sini tuh jadi lebih bagus. Bawaannya aja yang internal udah bagus. Ini dicolokin lebih bagus lagi pakai mikrofon eksternal. Dan harus saya akui di sini tuh kualitasnya mantap ya. Suaranya itu nggak mendem, terus juga nggak cempreng, peka nangkep suara. Dan jelas di sini itu volumenya juga lebih stabil ya, nggak besar nggak kecil, karena ya peletakan mikrofonnya itu jaraknya ya stabil dengan mulut kita. Ini saya taruh di sini. Aplikasi penghubung smartphone ke action cam ini adalah Brika Bipro 5 AE3 dalam kurung S. Aplikasi sejenis banyak sih di Play Store, cuma yang bener yang ini. Secara menu sih sebenarnya sama aja dengan yang langsung di action camnya, cuma kalau di aplikasi lebih mudah dikontrol. Oh ya, action cam ini juga bisa digunakan sebagai webcam, dicolok ke laptop. Caranya mudah banget, tinggal colok via kabel USB. Nanti di situ ada pilihan kamera mode. Perlu dicatat ya, di versi lama harus update firmware-nya karena nggak ada opsi kamera mode. Caranya mudah banget, kalian bisa cek link di deskripsi video ini. Kalau kalian beli versi terbaru itu firmware-nya udah up to date, jadi langsung muncul opsi kamera mode. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.